Yeah, you know what I'm saying? Yeah. Send it to my phone, send it to my phone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengamatan pada objek IPA. Dalam pelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai pengukuran, besaran, satuan, dan sistem internasional. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada bagian pertama, yaitu pengertian pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Sedangkan besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Dan sebaliknya, satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Contoh, kita mengukur panjang meja 1,5 meter. Nah, di sini panjang pengertiannya besaran. Sedangkan 1,5 adalah nilai besaran. Dan meter adalah satuannya. Satuan pengukuran. Satuan pengukuran dapat dibedakan menjadi satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku misalnya meter, kilogram, sekon. Sedangkan satuan tidak baku misalnya jengkal, hasta, dan depa. Berikut ini adalah besaran pokok. Macam-macam besaran pokok kita lihat selanjutnya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Ketujuh besaran ini disebut sebagai besaran pokok. Masing-masing besaran pokok memiliki alat ukur yang berbeda. Misalnya, besaran panjang dapat diukur dengan menggunakan penggaris atau mistar, mikrometerskop, dan dapat pula diukur menggunakan jangka sorong. Yang kedua, besaran massa. Massa dapat diukur dengan menggunakan neraca Ohaus, neraca pegas, neraca lengan, dan neraca digital. Yang ketiga, besaran waktu. Besaran waktu dapat diukur dengan jam matahari, jam dinding, jam digital, dan stopwatch. Kemudian besaran suhu. Besaran suhu dapat diukur dengan menggunakan alat termometer. Selanjutnya, kita akan belajar besaran turunan. Nah, luas merupakan contoh dari besaran turunan. Berikutnya contoh besaran turunan yang kedua, yaitu volume. Misalnya kamu mempunyai dua wadah, yakni wadah besar dan wadah kecil.
Jika dipergunakan untuk menampung air, wadah besar pasti dapat menampung air lebih banyak. Hal tersebut terkait dengan besarnya ruangan yang terisi oleh materi. Biasanya disebut volume. Jika volume suatu benda lebih besar, maka benda itu dapat menampung materi lebih. Selanjutnya, contoh besaran turunan yang ketiga, yaitu konsentrasi larutan. Misalnya, kamu membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air. Kemudian kamu cicipi. Jika kurang manis, kamu dapat menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang ditambahkan, makin manis rasa larutan itu. Rasa manis yang bersifat kualitatif atau hasil indera pengecap. Salah satu besaran yang dapat digunakan adalah konsentrasi larutan. Ada banyak cara untuk merumuskan konsentrasi larutan. Pada contoh larutan tersebut, konsentrasi dapat dirumuskan sebagai massa gula atau zat terlarut dibagi volume air atau zat pelarut. Besaran turunan yang berikutnya yaitu laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalkan, kamu menanam jagung. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari, tingginya menjadi 60 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan jagung tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan tadi, sekarang kita akan membuat rangkumannya. Yes.